Nah, puji Tuhan, kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita langsung baca ayatnya saja saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Saya tahu ayat ini sering kita membacanya. Bahkan Roma 8 ayat 31 sampai ayat 37 ini adalah ayat firman Allah yang seringkali diajarkan, dikhotbahkan oleh banyak hamba Tuhan. Tapi saya pikir tidak ada salahnya kan kalau pagi ini kita baca kembali, kita pelajari lagi ini firman Allah. Saya percaya firman itu ajaib, firman Allah itu hidup, selalu sanggup menolong kita, bahkan memberikan satu makna yang baru, pewahyuan rema yang baru buat setiap kita. Kita baca ulang lagi ya, walaupun sudah sering kita ini membaca ayat ini, bahkan belajar ini ayat firman Allah. Saya baca Roma 8 ayat 31, saudara lanjut 32, nanti 37-nya sama-sama kita baca ya. Saya baca ayat 31, begini kata firman Allah. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Teruskan 32 saudara. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34 terus. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? 36 terus saudara. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Ayat 37, mari sama-sama kita membaca 1, 2, dan 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi tema firman Allah pagi ini kita mau bicara tentang bahwa tidak ada ya yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Tadi kita baca di ayat 35 dari mulai yang namanya penindasan, ya, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Ini semua bicara tentang 7 situasional kehidupan yang menyengsarakan kita. Ini 7 keadaan yang membuat kita menderita dan susah dan sengsara. Tapi Alkitab katakan siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kita tahu jawabannya apa? Tidak ada. Ayat-ayat yang barusan kita baca dari Roma pasal 8 31 sampai 37 ini bicara tentang kasih Kristus yang tak terbatas, kasihnya yang begitu besar kepada kita. Nah, bagian yang pertama atau hal pertama yang saya coba sampaikan sama saudara adalah begini, bahwa ternyata yang menentukan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita itu ternyata bukan besarnya atau kecilnya masalah yang kita hadapi. Saya ulang saudara ya, supaya Anda paham pada bagian pertama ini. Bahwa ternyata yang menentukan saudara ya, kemenangan-kemenangan dalam hidup setiap kita, ngalami kemenangan itu loh. Itu ternyata bukan besar atau kecilnya masalah yang kita hadapi. Karena seringkali orang berkata gini, ya dia menang pendeta karena masalahnya kecil. Dari awal saya ingin tegaskan sama saudara, kita mengalami kemenangan dalam hidup kita itu bukan karena kecilnya masalah yang kita hadapi atau juga bukan karena besar masalah yang ada. Yang saya mau tegaskan pada saudara pada bagian awal bahwa ternyata yang menentukan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan setiap kita, Alkitab katakan apa? Karena
kasih Kristus yang diberikan buat kita. Jadi yang menjadi penentu kita itu mengalami kemenangan, yang menjadikan kita menjadi pemenang itu adalah yang ditentukan ini, besarnya kasih Tuhan yang diberikan buat kita. Dan percayalah, jangan ada yang bimbang, jangan ada yang ragu bahwa kasih Tuhan yang diberikan kepada kita itu kasihnya sangat besar. Dalam setiap kita merayakan Natal, berita-berita Natal yang dilepaskan dalam nuansa merayakan Natal seringkali muncul, kita baca, kita mendengar Yohanes 3:16. Apa kata firman Allah? Firman Allah berkata begini, karena begitu besar, dikatakan apa? Kasih Allah kepada siapa? Kepada dunia ini. Dunia ini bagaimana menurut saudara? Dunia yang memberontak, dunia yang jahat, dunia yang keji, dunia yang penuh dosa, dunia yang bejat memberontak seperti ini. Allah Bapa itu memberikan kasih yang begitu besar kepada kita. Kalau kepada dunia saja Tuhan berikan kasih begitu besar, saya mau katakan, apalagi kepada Anda dan saya, kita semua. Saya cuma mau meyakinkan pada bagian awal sama saudara, bahwa yang menentukan kita menjadi pemenang itu bukan kecilnya masalah, besarnya masalah. Yang menentukan kita menjadi pemenang, mengalami kemenangan demi kemenangan. Hadapi masalah, hadapi kesukaran, hadapi kesulitan, hadapi ujian, hadapi pencobaan, hadapi sakit penyakit. Yang menentukan kita mengalami kemenangan itu bukan kecilnya masalah, tetapi seberapa besar kasih yang diberikan buat kita. Dan saya mau katakan, kasih yang diberikan Tuhan buat kita, kasihnya begitu besar. Makanya saya tulis PowerPoint pertama yang saya sodorkan sama saudara. Anda lihat gambar ini, satu hal yang kita tidak boleh lupa, tidak boleh hilang dalam hidup kita sebagai orang Kristen adalah Yesus itu mengasihi kita. Ini sederhana poin pertama, tapi ini penting. Karena ini penentu dalam kemenangan hidup kita. Inilah yang menjadikan kita, identitas kita menjadi pemenang. Itu ini. Hari Minggu kemarin saya mengajar kepada jemaat pagi sore tentang identitas kekristenan kita. Identitas menjadi pemenang. Yang menjadikan kita menjadi pemenang. Ternyata jawaban ayat ini adalah karena Tuhan mengasihi kita. Makanya poin pertama saya bagi sama saudara. Hal yang tidak boleh hilang, yang tidak boleh lupa dalam hidup kekristenan kita adalah yang ini. Tuhan mengasihi kita. Makanya dalam Roma pasal 8:35, Paulus berkata kepada jemaat di Roma, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Itu kata yang Paulus lepaskan kepada jemaat di Roma. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesakankah, penganiayaankah, kelaparan, sampai ketelanjangan, sampai yang terakhir apa? Bahaya dan pedang. Ketika kita bicara tentang bahaya dan pedang, ini bicara maut. Ini bicara kematian. Ini bicara tentang klimaksnya, puncaknya masalah yang paling ditakuti manusia. Tapi toh Paulus tetap berkata kepada jemaat di Roma, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Bahaya, pedang, maut, kematian? Jawabannya kita tahu, tidak ada. Karena situasi apapun, sesulit apapun, sesusah apapun, semenderita apapun yang kita hadapi, bahaya paling hebat apapun, kita bukan kalah, kita menang. Asal kita memahami. Memahami apa pendeta? Tuhan mengasihi kita. Sebab yang menentukan kita keluar sebagai pemenang, kita mesti memahami dan mengerti Tuhan itu mengasihi kita. Kenapa Paulus sampai mengatakan siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Sampai Paulus katakan soal penindasan, kelaparan, ketelanjangan, sampai bahaya, maut, pedang. Kenapa Paulus sampai menyebut-nyebut 7 situasional kehidupan yang sangat menekan hidup kita? Kenapa dia katakan itu? Saya cerita sedikit latar belakang dari kitab Roma. Nah, saya baca saja ya. Lihat gambar ini. Surat Roma secara keseluruhan yang ditulis oleh Rasul Paulus
Saat itu jemaat di kota Roma, orang-orang Kristen atau kekristenan itu sedang menghadapi namanya aniaya. Menghadapi namanya tekanan yang begitu berat, yang begitu luar biasa. Ada lihat gambar itu yang tidak asing buat saudara. Mungkin Anda sering mendengar, kalau Anda pernah membaca yang namanya buku sejarah gereja, Anda pasti bisa mengerti. Aniaya seperti apa gitu. Tekanan hidup sesulit apa sih yang dihadapi kekristenan dalam tanda kutip pada waktu itu. Oh, sangat sulit. Tekanannya sangat berat. Karena pada waktu itu kekaisaran Roma itu menguasai hampir seluruh dunia. Amerika saja belum pernah menjadi bangsa yang hampir menguasai seluruh dunia. Kekaisaran Roma di masa kepemimpinan Kaisar Nero itu hampir menguasai menjajah seluruh dunia. Termasuk Israel dikuasai oleh kekaisaran Roma. Anda pernah dengar pasti dalam sejarah gereja kaisar yang bernama Nero. Kaisar yang terkenal kejam, keji, jahat, sadismenya terkenal. Terkenal sebagai kaisar dengan sebutan kaisar setengah gila. Kaisar yang psikopat. Psikopatnya dia seperti apa? Keluarganya pun dia bunuh. Jadi dia takut tahta kerajaannya dirampas oleh keluarganya. Istrinya dia bunuh. Anda pernah dengar itu dalam sejarah gereja? Anak-anaknya pun dia bunuh, lenyapkan nyawanya. Takut anaknya meraih ambil kekuasaan tahtanya itu. Bayangkan kalau istri saja dia bunuh, anak-anaknya pun dia bunuh. Apalagi orang luar, apalagi orang lain maksud saya. Apalagi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Kristus saat itu. Oh, mereka mengalami aniaya yang sangat berat. Dianiaya, ditangkap mereka. Kadang-kadang gak dikasih makan, lalu diadu jadi gladiator gitu ya. Manusia melawan binatang buas, manusia melawan singa biasanya. Ya kita tahulah jawabannya. Manusia kelaparan lawan singa, mana yang menang? Singa yang menang, binatang buas. Sengaja manusia, orang-orang Kristen maksud saya, dijadikan umpan, dikasih makan buat singa, diadu, sudah bertempur, mempertahankan nyawanya. Dalam sejarah gereja, itu dituliskan saudara ya. Bahkan adalah satu cerita ketika Kaisar Roma yang bernama Nero ini punya proyek membangun yang namanya Roma yang baru. Roma, kerajaan Roma Raya yang baru. Hancurkan Roma yang lama, bangun kota Roma yang baru. Dia punya membangun satu proyek jalan raya. Saudara mungkin pernah dengar ya apa yang saya pernah sampaikan. Itu orang Kristen kekristenan zaman para rasul gereja mula-mula itu ditangkap saudara ya. Lalu dijadikan obor di perempatan-perempatan jalan. Dijadikan lampu obor pada waktu malam di pinggir-pinggir jalan. Dibakar tubuh mereka. Psikopat ngeri loh. Pembunuh sadisme ini. Nah, situasi kekristenan yang saya mau coba sampaikan itu yang terjadi. Aniaya berat. Makanya Paulus mengatakan gini, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Coba Anda lihat next gambar ini. Ini saya katakan tadi, lihat Roma 8:5. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Paulus katakan apa? Penindasankah? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Kita tahu jawabannya apa? Tidak ada. Nah, di bagian ayat 37 luar biasa, powerful banget, sangat kuat perkataan Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma yang sedang menghadapi aniaya yang berat, menghadapi satu aniaya yang tidak mudah dihadapi, sangat sulit situasional hidup yang mereka hadapi. Tapi Paulus berkata begini, ada kasih Kristus loh. Tidak ada yang dapat memisahkan kamu dari kasih Kristus, termasuk bahaya, termasuk pedang. Bahkan dikunci di ayat 37. Paulus ngomong begini saudara. Lihat ayat 37. Tetapi dalam kesemuanya itu. Dalam semuanya apa? Dalam semua kelaparan, penindasan, aniaya, ketelanjangan, kelaparan, bahaya, pedang. Tetapi dalam semua situasional itu. Paulus katakan apa? Kita lebih dari orang-orang yang menang. Kenapa? Lebih dari orang-orang menang. Rahasianya ini. Oleh dia, oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Yang telah mengasihi kita. Ayat 37 ini menunjukkan satu rahasianya. Inilah kuncinya.
Inilah yang menjadikan kita itu menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Terjemahan lain berkata, menjadikan kita lebih daripada pemenang. Kuncinya di mana? Rahasia yang menjadikan kita selalu menang melawan persoalan. Kalau di antara kita ada yang kalah melawan persoalan, kalau ada di antara kita yang kalah menghadapi ujian, pencobaan, kesulitan kita, penderitaan kita, menunjukkan kita nggak paham. Kalau orang Kristen gagal paham, tidak mengerti, meragukan jangan-jangan bahwa Yesus mengasihi hidupnya dengan kasih yang begitu besar. Pantesan kita kalah hadapi persoalan. Pantesan kita kalah hadapi penderitaan. Kenapa? Jangan-jangan kita meragukan bahwa Yesus mengasihi kita. Sedangkan yang menjadi penentu, yang menjadi kunci kemenangan kita menghadapi aniaya persoalan yang menentukan adalah ini. Karena kita tahu, kita percaya Yesus Kristus mengasihi kita. Itu dia. Itu penentu kemenangan kita. Kita harus yakin Yesus mengasihi kita. Begitu kita gagal paham, apalagi kita mulai meragukan kasih Tuhan, pantesan kita kalah. Pantesan kita hancur, pantesan kita gagal. Makanya saya tulis pada gambar berikutnya, titik kekristenan kita ini penting. Titik kekristenan kita, starting point jalan kekristenan kita itu dimulainya dari bahwa Tuhan mengasihi kita. Makanya jangan gagal paham, apalagi ragu Tuhan mengasihi kita. Jadi kita jadi orang Kristen, kalau saya terangkan secara sederhana, langkah awal kita berangkatnya kita jadi orang Kristen itu berangkat dari kata ini, Tuhan Yesus mengasihi saya. Inilah yang membedakan kekristenan orang-orang yang percaya pada Yesus dengan semua agama yang lain. Inilah yang membedakan iman Kristen yang diajarkan oleh Alkitab dengan semua yang lain. Kenapa sih saya mesti nyinggung agama-agama segala? Karena Anda mesti ngerti ya, semua agama di dunia ini menjadikan kasih Allah itu menjadi garis finish. Anda ngerti itu ya? Semua agama, semua kepercayaan itu menjadikan dikasihi oleh Allah itu menjadi tujuan akhir. Sedangkan kekristenan menjadikan dikasihi oleh Tuhan, dikasihi Allah itu menjadi garis start, garis awal. Awal kekristenan kita itu berangkatnya gini, Tuhan mengasihi saya. Beda kan? Sedangkan yang lain dikasihi oleh Allah itu dijadikan tujuan. Orang buat ini, orang ibadah, orang bersedekah, orang berdoa, orang berpuasa. Sampai puasanya 40 hari 40 malam. Tujuannya apa? Supaya Tuhan mengasihi saya. Orang berderma, orang memberkati orang lain, orang menolong orang lain. Tujuannya apa Pak? Kok sampai dermawan begitu? Supaya Allah Tuhan mengasihi saya. Itu agama itu. Itu agama saudara. Menjadikan kasih Allah menjadi garis finish tujuan. Menjadi tujuan yang dikejar. Sedangkan kita tidak. Kekristenan kita berangkat karena Tuhan mengasihi saya. Makanya di 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan inilah kasih itu. Apa kasih itu? Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini kalau kita turun di ayat yang ke-19, 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Allah. Lihat ayat ini, terima kasih multimedia. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi dikatakan apa? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Saya suka ajarkan ini ayat. Kita gak punya modal, kita gak punya kekuatan power di dalam kita untuk mengasihi Allah. Kita bisa mengasihi karena Allah lebih dulu memberikan kasihnya kepada kita. Kita jangan pernah ragu Allah mengasihi kita. Ya, justru kalau Anda baca dalam Roma ya, pasal keberapa itu? Saya coba cari ayatnya sebentar saudara ya. Roma pasal 5 ayat 8. Coba multimedia bisa bantu kita semua. Roma pasal 5 ayat 8 itu dikatakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Makanya saya katakan begini, kekristenan menjadikan Allah mengasihi kita itu sebagai langkah awal menjalani kekristenan, langkah start. Yang lain menjadikan dikasihi Allah itu sebagai tujuan akhir garis finish, kita beda. Justru waktu kita masih berdosa, masih ancur-ancuran hidup kita, masih berantakan hidup kita. Tapi disitulah waktu kita berdosa, kasihnya yang besar diberikan kepada kita. Kita itu bisa cinta sama Tuhan karena kita ngalami cintanya. Semua kita orang Kristen termasuk saya dan Anda itu pasti mengalami pengalaman cinta mula-mula. Dari mana cinta mula-mula kita rasakan sampai kita nangis ketika kita mulai menyanyikan Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Bercucuran air mata kita. Karena kita merasakan kasih Tuhan itu melebihi semua. Lebih dari dunia, saya suka bilang bahkan melebihi kasihnya, cintanya papa mama kita. Papa mama kita mencintai kita, tapi hari itu kita merasakan cintanya Tuhan melebihi cintanya orang tua kita. Kasihnya beda, menerima saya apa adanya. Saya yang hancur Tuhan mau terima. Jadi langkah start kita bisa ikut Tuhan, bisa taat, bisa setia. Itu langkahnya apa? Tuhan memberikan kasihnya kepada kita. Dan saya mau katakan, yang menjadikan kita lebih daripada pemenang, itu adalah ini, kasih Tuhan. Saya ingin ulang sedikit. Kalau kemudian kita kalah hadapi persoalan, kita kalah hadapi kesulitan, hadapi ujian, pencobaan, penderitaan, proses hidup kita. Jangan-jangan karena kita meragukan kasih Tuhan. Selama kita yakin dan percaya Tuhan mengasihi kita, kita bukan kalah, kita pasti menang. Saya mau berkata sama saudara, perhatikan kata-kata yang saya lepaskan baik-baik sama saudara. Kalau ada di antara saudara, karena kesulitanmu, karena penyakit yang kau alami, penderitaanmu, kesukaranmu, proses hidup ujian pencobaanmu, lalu saudara meragukan kasih Tuhan kepada saudara. Saya mau berkata dalam nama Yesus, ragukanlah keraguanmu itu. Ragukan keraguanmu itu. Setan menipu saudara. Apalagi ketika saudara mulai berdoa. Saya yakin Anda berdoa kalau punya masalah. Anda mungkin berkata, iya Pak Pendeta, saya berdoa sudah 1 tahun. Bahkan saya berdoa sudah 2 tahun untuk masalah yang sama tapi Tuhan belum tolong. Lalu apa yang terjadi? Anda lihat ada orang baru ke gereja baru. Ya ke gereja baru 2 minggu, bertobat baru 2 minggu. Dia baru 2 hari berdoa. Doanya dijawab Tuhan. Dia dipulihkan Tuhan. Dia ngalami mujizat Tuhan. Misalnya ngalami kesembuhan. Setan mulai berbisik di telingamu. Setan mulai suntikan di pikiranmu. Tuh lihat tuh orang Kristen masih baru 2 minggu bertobat. Tuh lihat orang Kristen baru 2 minggu ke gereja. Baru berdoa 2 hari ditolong Tuhan. Baru doa 2 hari. Tuh ngalami mujizat kesembuhan. Tuhan tuh gak cinta sama kamu. Tuhan tidak mengasihi kamu. Iblis mulai berkata menipu kita. Karena kamu orang berdosa. Dosamu bejat, kamu rusak. Itu bukti Tuhan tidak mengampuni dosamu. Makanya Tuhan tidak mengasihi kamu. Setan itu akan selalu berupaya. Dia memecah belah kita dengan Tuhan. Dia akan selalu berkata Tuhan tidak mengasihi kita. Karena ini menjadi senjata andalan setan. Karena setan tahu ketika kita mulai tidak percaya. Ketika kita mulai meragukan Tuhan cinta sama kita. Saat itulah setan ambil alih otoritas kuasa dari hidup kita. Saat itulah setan mulai kendalikan hidup kita. Karena kita gak percaya Tuhan mengasihi kita. Sedangkan kekristenan kita percaya kita pada Tuhan. Langkah awal kita itu berangkatnya dari sini. Tuhan mengasihi saya. Saya ingin Anda mulai ngetik. Aplikasikan imanmu, katakan Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus mengasihi keluarga saya. Tuhan Yesus mengasihi hidup saya. Anda bisa mulai tulis. Ayo yang mulai bimbang-bimbang meragukan kasihnya Tuhan pada saudara. Ragukanlah keraguanmu itu. Sebab saya mau tegaskan, Tuhan cinta sama semua kita. Tuhan cinta mengasihi saudara. Ingat, yang menentukan kemenangan kita itu bukan kecilnya masalah kita atau besarnya masalah kita. Yang menentukan kemenangan kita menghadapi kesulitan, masalah, bahkan bahaya dalam hidup kita. Yang menentukan adalah ini. Anda mesti percaya Tuhan itu mengasihi kita.
Itu yang firman Allah katakan, Roma 8:37. Ada ingat gak kisah ini? Kisah Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Ini kisah pada waktu Yesus dibaptis. Saya baca ayatnya ya dengan cepat ya. Dikatakan begini, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lihat ayat 17. Lalu dikatakan apa? Terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Apa kata Alkitab? Kepadanya aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi. Ini suara Bapa dari sorga. Ini suara deklarasi. Bapa mendeklarasikan gitu kira-kira. Bapa memproklamasikan, ini loh anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Ini anak yang kukasihi. Pertanyaan saya, Yesus sudah melakukan apa waktu itu? Apakah Yesus sudah mulai pelayanannya? Belum. Apakah Yesus sudah mulai menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati? Apakah dia sudah mati di atas kayu salib curahkan darahnya? Belum, saudara ya. Yesus belum memulai pelayanannya, Yesus belum buat apa-apa. Tetapi ketika akan memulai pelayanannya, ada suara dari surga berkata begini. Jadi ketika Yesus mulai akan melangkah, inilah awal. Matius 3:16-17. Inilah awal Yesus akan melangkah, melakukan kehendak Bapa, melayani kerajaannya. Akan mulai melayani di muka bumi ini. Mulai pelayanan, ada satu suara deklarasi. Ya, berkata begini, inilah anak yang kukasihi. Itu suara di sorga. Belum melakukan apa-apa. Bapak katakan, ini anak yang kukasihi. Belum ada prestasi, belum ditunjukkan sesuatu, belum. Tapi dimulai dengan langkah awal begini. Inilah anakku kasih. Makanya setelah keluar dari baptisan air, Yesus keluar itu bukan dengan kepala tertunduk, dengan kepala tegak. Tidak ada sesuatu pun yang dia takuti. Tidak ada bahaya ataupun kematian dia takuti. Berjalan dengan kepala tegak. Nah, satu pasal berikutnya, pasal yang keempat. Kalau Anda lihat gambar berikutnya ini. Yesus menghadapi, ini Markus pasal 4, Matius 4 sama saja saudara ya. Ceritanya sama. Ya, satu pasal kemudian Yesus dibawa ke padang gurun, dicobai oleh iblis. Lihat saya baca ya, langsung ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Terus lalu datanglah si pencoba, si iblis, dan berkata kepadanya, lihat, jika engkau anak Allah, ada yang hilang gak kata-katanya? Pasal 3 tadi ada kata begini, inilah anakku yang kukasihi. Anak Allah yang dikasihi. Tapi iblis gak bilang dikasih, pakai kata jika lagi. Jika engkau anak Allah, seolah-olah iblis mau bikin ragu Yesus. Dia mulai suntikan di pikiran Yesus, jangan-jangan kamu bukan anak Allah. Kalau anak Allah masa menderita di padang gurun? Masa anak Allah kelaparan begini? Jangan-jangan kamu bukan anak Allah. Bahkan dikatakan apa? Tidak ada kata dikasihi lagi. Kalau saya tangkap dari kalimat poin ini. Ketika iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah atau ubahlah supaya batu ini jadi roti. Tapi Yesus menang. Kalau kita baca ayat yang keempat, Yesus berkata begini, ada tertulis. Manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Itu kata firman Allah. Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis. Jadi sebetulnya saya tangkapnya begini poin ini. Kalau orang itu ragu bimbang bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Dia ragu, meragukan, gak mempercayai bahwa Tuhan mengasihi dia. Maka yang dia kejar itu pasti kebutuhan. Yang dia kejar pasti bukan firman kebenaran Allah. Yang dikejar apa? Kebutuhan. Makanya dibelokkan sama iblis. Jangan-jangan kamu bukan anak Allah. Obah batu jadi roti. Tapi Yesus menang di sini. Yesus keren jawabannya. Manusia itu gak hidup dari roti saja. Gak dari makanan saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Orang mengasihi Tuhan, mengasihi Bapaknya itu kayak Yesus. Yang dikejar bukan kebutuhan hidup, tapi kebenaran Allah. Saya percaya setiap kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, sampai urusan kebutuhan hidup kita gak takut. Yang kita kejar apa?
perkataan Allah. Yakin begini ya, kebenaran firman Allah yang kita hidupi, setiap perkataan firman itu bisa menghidupi kita, sanggup menghidupkan kita. Bukan cuma iman rohani kita dihidupkan, sampai kebutuhan jasmani kita, kemenangan kita, itu disediakan oleh firman. Anda ingat tidak peristiwa Petrus yang gagal semalam-malaman? Yesus berkata, sekarang Petrus bawa perahumu ke tempat yang dalam. Petrus nurut. Sekarang Petrus tebarkan jalamu. Petrus taat. Walaupun tadinya berkata, aku gagal semalam-malaman. Tapi ini karena firmanmu, engkau yang menyuruh Tuhan, perkataanmu. Aku tebarkan jala juga. Yang gagal jadi berhasil. Firman itu sanggup menghidupi kita loh. Makanya kalau orang mengasihi Tuhan, yang dikejar itu firman, yang ditaati firman, yang dihidupi firman, bukan dikejar kebutuhan hidup. Nah, ada banyak orang justru meninggalkan Tuhan, meninggalkan kebutuhan akan firman, yang dikejar kebutuhan hidup. Dia bingung sama kebutuhan hidup. Orang cinta Tuhan gak begitu. Kalau Anda hari ini mengalami kekurangan, Anda mengalami kesulitan ekonomi, Anda mengalami kegagalan dalam pekerjaan, kuncinya ini loh, cinta Tuhan, yakin Tuhan mengasihi saudara. Kasih Tuhan yang kita rasakan, itu kunci kemenangan kita. Selama kita tidak bimbang, selama kita tidak meragukan bahwa Yesus mengasihi saya, Anda tidak kalah, Anda menang. Kasih Tuhan, pribadi Tuhan akan memberikan kemenangan pada saudara. Jadi hari ini, apapun kesukaran saudara, apapun kesulitan yang saudara hadapi, saya mau berkata sama saudara, selamat menikmati kasih-Nya Tuhan. Dan saudara akan mengalami kemenangan yang besar daripada Tuhan. Di dalam Alkitab, ada banyak orang, karena cintanya pada Tuhan yang dikejar itu ya Tuhan. Dikejar perkataan Tuhan, bukan kebutuhan hidup. Dan dia mengalami pemeliharaan. Elia contohnya, taat sama perintah Tuhan. Pada musim kering, musim kelaparan, apa dia ikut kelaparan? Tidak, dipelihara. Dia bisa mengalahkan kelaparan selama 3,5 tahun itu karena apa? Karena kasihnya kepada Tuhan dan dia merasakan kasih Tuhan. Orang itu kalau yakin percaya, Tuhan mengasihi aku kok. Tidak ada yang dia takutkan. Dia nanti pasti bukan kalah, dia pasti menang. Saya percaya tahun 2023 kita akan bisa lewati semua. Kita tanpa sadar sudah masuk di bulan ke-7. Sebulan ini ada di pertengahan tahun. Masih ada sisa sekitar ya hampir 6 bulan atau 5 bulan lebih kita lewati. Tapi kita percaya ya, di depan situasi kesukaran apapun ada ujian, pencobaan, masalah besar sekalipun. Asal saudara yakin Tuhan mengasihi saya kok. Tuhan cinta sama saya. Oh saya yakin saudara tidak dikalahkan oleh masalahmu. Selamat menikmati kasih Tuhan, bagian yang saya katakan. Dan selamat menikmati kemenangan besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara.